wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, para kaum bapak dan kaum ibu, dan juga para santriwati yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan petang hari ini kembali kita bisa duduk di majelis ini. Mudah-mudahan ada faedah yang bisa kita ambil dari majelis yang kita adakan ini. Kemudian kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kesempatan pada kita untuk menjalankan ibadah, yaitu pelaksanaan sholat maghrib, dan sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah salat isya. Mudah-mudahan duduknya kita dalam menunggu waktu salat terhitung pahala salat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para jamaah kaum muslimin dan muslimat dan juga para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana biasanya kita membahas kitab Bulughul Maram dari syarah yang ditulis oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Namun pada kesempatan kali ini mungkin kita ambil sedikit berkenan dengan apa yang akan kita hadapi beberapa hari ini, yaitu tentang pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hampir setiap tahun, baik itu menjelang masuknya bulan Ramadan, kemudian juga ketika beridul fitri, kemudian beridul adha, selalu saja ada polemik di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin, terutama di negeri kita ini. Namun mudah-mudahan pada kesempatan tahun ini Idul Adha kita akan merayakannya bersama-sama, karena telah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia bahwasanya Hari Raya Idul Adha akan jatuh pada hari Jumat bertepatan dengan tanggal 6 Juni 2025. Namun sedikit kita kembali mengkaji permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hal ini. Baik kaum muslimin dan juga para santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali ataupun ada beberapa hadis yang menyebutkan bahwasanya penentuan awal bulan Hijriah itu telah diatur di dalam agama kita. Nabi SAW telah menyebutkan bagaimana cara penentuan bulan Hijriah ataupun awal dari bulan Hijriah. Dan itu yang akan berkaitan nanti dengan penetapan tanggal, baik itu tanggal 9 Zulhijjah ataupun tanggal 10 Zulhijjah. 9 Zulhijjah ada momen wukuf di Arafah, kemudian tanggal 10 Zulhijjahnya ada momen Hari Raya Idul Adha. Salah satu hadis yang menyebutkan tentang perkara ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fitru yawma yuftirun nas wal adha yawma yudahhin nas, rawahu Tirmidzi. Ya, hadis ini salah satu yang bisa kita ungkapkan bahwasanya kata Nabi SAW bahwasanya al-fitru yauma yuftirun nas. Idul Fitri itu adalah pada saat manusia merayakan Idul Fitri. Wal adha yauma yudahhi an-nas. Dan hari raya Idul Adha
adalah pada saat manusia merayakan hari raya Idul Adha. Maksudnya apa? Bahwasanya kapan telah ditetapkan oleh Amirul Mukminin ataupun pemerintah yang punya kompeten di bidangnya, maka di saat itulah kita merayakan hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan penetapan awal dari bulan Hijriah, yaitu dengan ditandai munculnya hilal di bulan tersebut. Contohnya pada bulan ini, yaitu bulan Zulhijjah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu bi ru'yatihi waftiru bi ru'yatihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk pembahasan tentang Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha, maka kerjakanlah itu semua dengan melihat hilal. Kaum muslimin, Islam bukan menafikan adanya teknologi canggih yang kita rasakan pada hari ini. Namun tentunya kaidah ini akan senantiasa berlaku sampai hari kiamat. Kaum muslimin, kalau seandainya hari ini kita sering mendengarkan ada perbedaan pendapat para ulama ataupun para ahli tentang penetapan awal awal bulan Hijriah, akan lebih mudah lagi kalau seandainya kita kembalikan kepada apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berpuasalah kalian dengan melihatnya, yaitu melihat hilal. Idul Fitri kalian dengan melihat hilal. Kemudian kalau seandainya ada kendala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau mendung, maka mudah sekali caranya. Kalau memang tidak terlihat dengan mata telanjang, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, genapkan Sa'ban menjadi 30 hari. Sangat mudah sekali solusi yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun pada hari ini mungkin dikarenakan adanya teknologi yang canggih, kemudian adanya media yang memberitakan tentang bagaimana di negeri-negeri kaum muslimin yang lainnya, maka terjadilah sesuatu yang menjadi polemik di tengah-tengah kaum muslimin. Namun kalau seandainya kita kembalikan ke asalnya, maka perkara ini adalah perkara yang mudah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita bayangkan kalau seandainya kita berada di masa-masa para ulama terdahulu, maka mereka dahulu akan mengembalikan urusan ini kepada amir, kepada pemerintah setempat di negeri manapun negeri kaum muslimin berada. Maka kalau seandainya sebuah negeri telah menetapkan bahwasanya Idul Adha akan dilaksanakan pada hari ini, maka dahulu kita tidak tahu. Misalkan di Saudi ataupun di kerajaan Saudi Arabia menetapkan hari tertentu untuk pelaksanaan wukuf ataupun Idul Adha, maka di negeri lain, maka pemerintah setempatlah yang akan menetapkan hal tersebut. Coba kita bayangkan kalau kita berada di waktu yang tidak ada teknologi pada saat itu, maka kaidah inilah yang akan tetap kita berpegang padanya. Bahwasanya kita beridul fitri dan beridul adha sesuai dengan ketetapan pemerintah setempat. Kalau memang kaum muslimin itu berada di bawah pemerintahan yang dipimpin oleh seorang muslim juga. Kalau seandainya tidak, tentu mereka akan melihat hilal dengan sendirinya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu yang disebut dengan hilal? Hilal itu adalah bulan kecil yang muncul di awal bulan. Dan yang disebut dengan hilal itu hanyalah awal atau hari pertama bulan itu muncul, hari kedua dan hari ketiga. Adapun hari selanjutnya, hari keempat dan seterusnya, itu bukan disebut dengan hilal lagi, tapi disebut dengan syahr, bulan.
Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana atau apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat hilal tersebut. Salah satunya apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita membaca doa ketika melihat hilal tersebut. Baik ketika awal pertama munculnya, di akhir, misalkan di akhir bulan Zulqa'dah, ada orang yang ditugaskan untuk melihat hilal setelah matahari terbenam di akhir bulan Zulqa'dah, maka dia melihat hilal misalkan, maka disunahkan bagi dia untuk membaca doa yang diajarkan oleh Nabi SAW berikut ini. Ataupun bagi orang-orang yang melihat di masa 3 hari tersebut, karena tadi disebutkan bahwasanya yang disebut dengan hilal adalah hari-hari yang pertama yang terjadi pada awal-awal bulan tersebut, yaitu hari pertama, kedua, dan ketiga di setiap bulannya. Maka doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika kita melihat hilal tersebut adalah Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islami. Kata doa yang diajarkan adalah Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kemudian Allahumma ahillahu alaina, ya Allah tampakkanlah hilal tersebut atau bulan kecil itu kepada kami, bil amni, dalam keadaan kondisi aman, wal iman, dan keimanan berada pada diri kami, wal wassalamah, dan keselamatan, wal Islam, dan juga kami dalam keadaan beragama Islam, wat taufiqi, dan kami berada ataupun mendapatkan taufik dari Engkau ya Allah, lima tuhibbu wa tarda, dengan apa-apa yang Engkau cintai dan Engkau ridhoi ya Allah. Kemudian wa rabbuna wa rabbukallah, kita ungkapkan pada bulan itu sendiri, pada hilal tersebut, bahwasanya rabbuna wa rabbukallah, wahai hilal, wahai bulan, bahwasanya rabbuna, rabb kami, dan rabb engkau wahai syahr adalah Allah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian banyak kandungan makna-makna yang perlu kita pahami dalam doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Pertama, ungkapan Allahu Akbar. Kita dianjurkan untuk mengucapkan Allahu Akbar ketika melihat hilal tersebut. Artinya apa? Kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun makhluk yang lebih besar dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar di saat kita melihat hilal tersebut, di saat kita memasuki awal bulan tersebut, kita tetap berada di dalam kondisi aman, di dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam keadaan yang diberikan keselamatan. Kemudian juga kita masih berada di dalam dinul Islam. Kemudian juga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai adanya perubahan atau pertukaran waktu kita keluar dari apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Kondisi aman tidak lagi kita rasakan. Kemudian ketika berubahnya waktu, keselamatan pun akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya.
kita tidak menginginkan hal tersebut. Bahkan naudzubillah, jangan sampai agama Islam itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari diri kita. Kemudian juga setelah kita bersyukur atas keislaman, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun adanya pertukaran waktu, kita tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik lima tuhibbu wa tarda. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik untuk melakukan segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kembalikan ke makna ibadah, yang disebut dengan ibadah itu adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa perkataan dan perbuatan, baik itu secara zahir ataupun secara batin. Maka taufik yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan atau berada di atas atau melakukan segala yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka masuklah dalam makna ibadah itu sendiri, bahwasanya walaupun terjadinya pertukaran waktu dengan masuknya awal bulan Hijriah berikutnya, kita tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah-ibadah yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin, di akhir ungkapan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbuna wa Rabbukallah. Kalimat ini kita tujukan, kita ungkapkan kepada hilal yang kita lihat tersebut. Rabbuna wa Rabbukallah. Ini kita nyatakan kepada bulan tersebut bahwasanya Rabb kami dan Rabb engkau wahai bulan adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita meyakini bahwasanya bulan yang muncul itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini bahwasanya Allah lah yang menciptakan bulan itu sendiri. Allah lah yang membuat terjadinya peredaran pergantian hari dan bulan. Maka kita nyatakan bahwasanya Allah lah sebagai Rabb kita dan Rabb engkau wahai bulan. Dan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menyatakan, kita yakin bahwasanya Rabbuna wa Rabbukallah, ini artinya kita telah mendudukkan kembali tentang tauhid rububiyah kita. Tauhid yang menyatakan bahwasanya Allah lah satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta ini. Allah lah satu-satunya yang mengatur segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Dan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang telah menyatakan bahwasanya dia tegak di atas tauhid rububiyah, maka konsekuensinya dia harus menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang diibadahi. Artinya apa? Ketika seseorang yakin dengan tauhid rububiyah, Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala lah yang menjaga, memelihara dan mengatur segala yang ada di alam ini, maka wajib bagi dia untuk memberikan, menjadikan semua ibadah yang dia kerjakan hanyalah teruntuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat hilal, sungguh besar sekali makna-makna yang terkandung di dalam doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atas doa ini. Kemudian kembali kita akan bacakan doanya. Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil iman. Ahillahu alaina bil amni
wal imani was salamati wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita melihat hilal. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara kembali tentang adanya perbedaan pendapat para ulama tentang penetapan baik itu 1 Ramadan ataupun Idul Fitri dan Idul Adha, maka sebaiknya kita kembalikan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, yaitu dengan cara melihat hilal tadi. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus untuk kondisi kita di bulan Zulhijjah, apalagi nanti berkaitan dengan penetapan tanggal 9 Zulhijjah dan 10 Zulhijjah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat hadis tadi yang kita bacakan bahwasanya kita beridul fitri yaitu dengan mengikuti ketetapan pemerintah, kemudian beridul adha juga dengan mengikuti ketetapan pemerintah. Namun kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun demikian kita ikuti akan tetap terjadi adanya perbedaan pendapat ketika permasalahan puasa Arafah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita lihat pendapat-pendapat para ulama yang menyebutkan bahwasanya berkaitan dengan puasa Arafah, maka kita kembalikan kepada pendapat-pendapat yang ada di tengah-tengah ataupun di apa yang telah ditetapkan oleh para ulama kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk perbedaan pendapat di kalangan para ulama berkenaan dengan puasa Arafah, maka ada 2 pembahasan. Yang pertama yaitu berkenaan dengan penetapan ataupun maksud dari puasa Arafah itu sendiri. Apakah puasa Arafah itu berpatokan dengan orang atau pelaksanaan wukuf yang dilakukan oleh jemaah haji di padang Arafah, atau berkaitan dengan penetapan tanggal 9 Zulhijjah? Artinya apa? Apakah yang dimaksud dengan puasa Arafah itu kita sebagai kaum muslimin yang tidak melaksanakan ibadah haji berpuasa di saat para jemaah haji wukuf, atau kita berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah? Maka ini kembali lagi akan terjadi perbedaan pendapat para ulama. Sebagaimana salah satunya adalah Lajnah Daimah yang menyebutkan bahwasanya pendapat yang mereka ambil adalah pendapat pertama tadi, yaitu mereka menyebutkan bahwasanya puasa Arafah itu dilaksanakan oleh kaum muslimin yang tidak melaksanakan ibadah haji pada saat jemaah haji sedang melakukan wukuf. Artinya apa? Kapan hari ditentukan oleh pemerintahan Saudi Arabia pelaksanaan wukuf di Arafah, maka di saat itulah kaum muslimin yang lainnya melakukan ibadah puasa. Namun kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan tadi kita sebutkan ini ada ataupun ranah khilaf di tengah-tengah para ulama, bahkan Syekh Al-Utsaimin yang merupakan salah satu anggota Lajnah Daimah ketika beliau masih hidup dahulu memiliki pendapat yang berbeda.
Justru beliau mengambil pendapat bahwasanya penentuan atau penetapan puasa Arafah itu adalah dilaksanakan di tanggal 9 Zulhijjah. Artinya apa? Kalau puasa Arafah diambil patokannya adalah tanggal 9 Zulhijjah, maka tidaklah kita mengambil patokan dari ketetapan yang dibuat oleh pemerintah Saudi Arabia tentang pelaksanaan ibadah wukuf di Arafah. Namun kita kembalikan kepada ketetapan pemerintah di negeri masing-masing kaum muslimin. Artinya apa? Perbedaan matlak dalam penentuan awal bulan Hijriah akan berlaku kalau seandainya kita mengambil pendapat yang kedua tadi. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan ini adalah ranah khilaf, tentu kita berusaha berlapang dada untuk menyikapi apa-apa yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk tahun ini sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah Saudi Arabia bahwasanya 10 Zulhijjah ataupun perayaan Idul Adha akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2025. Begitu juga pemerintah Indonesia telah menetapkan bahwasanya Idul Adha akan dirayakan pada hari Jumat yang bertepatan dengan tanggal 6 Juni 2025. Maka ada lagi nih permasalahan yang akan kita hadapi ataupun permasalahan khilaf juga yang akan sama-sama kita hadapi, yaitu berkenaan dengan permasalahan dikarenakan Idul Adha itu bertepatan dengan hari Jumat, apakah akan tetap ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat atau dicukupkan dengan satu kali saja sholat Idul Adha pada hari itu. Artinya apa? Kenapa ada perbedaan pendapat di sini ataupun kenapa ini ada pembahasan di tengah-tengah kaum muslimin? Dikarenakan adanya dua perayaan yang bertepatan pada waktu yang bersamaan. Pertama yaitu hari raya pekanan, hari raya yang dilaksanakan oleh kaum muslimin di setiap pekannya, yaitu hari Jumat, dan itu juga padanya dilaksanakan ibadah sholat Jumat yang di situ juga ditegakkan khutbah atau dua khutbah. Begitu juga dengan perayaan hari raya Idul Adha, juga merupakan hari besar ataupun hari rayanya kaum muslimin, dan di situ juga ditegakkan pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha yang juga padanya ada pelaksanaan khutbah ataupun dua khutbah pada pelaksanaan hari raya Idul Adha tersebut. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk permasalahan ini ada sekitar 3 pendapat dari kalangan para ulama tentang apakah sholat Jumat akan wajib ataupun tetap wajib untuk dilaksanakan oleh kaum muslimin atau gugur tentang pelaksanaan sholat Jumat tersebut disebabkan adanya pelaksanaan sholat Idul Adha. Maka kita lihat pendapat yang pertama, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat pertama menyebutkan bahwasanya sholat Jumat tetap wajib dilaksanakan oleh kaum muslimin walaupun mereka telah melaksanakan sholat hari raya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi ini bukan hanya pada Idul Adha saja. Walaupun hal ini terjadi misalkan pada Idul Fitri, maka ketika pelaksanaan hari raya bertepatan dengan hari Jumat, maka pendapat pertama tadi menyebutkan tetap wajib untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat walaupun mereka telah melaksanakan
sholat Idul Adha pada pagi harinya. Pendapat ini dikuatkan dengan ataupun berdasarkan keumuman ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surah Al-Jumu'ah, yaitu ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ya, keumuman ayat inilah yang menjadi dasar bagi mereka yang berpendapat bahwasanya salat Jumat tetap wajib untuk dilaksanakan oleh kaum muslimin. Bahwasanya hari Jumat wajib mereka laksanakan ibadah sholat Jumat berdasarkan keumuman ayat ini, karena Allah Subhanahu wa taala menyeru kaum muslimin ataupun orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, apabila dipanggil, diseru kalian untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat, maka penuhilah ataupun datangilah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan tinggalkanlah jual beli, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat pertama ini didukung ataupun diambil oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Kemudian pendapat yang kedua berkenaan dengan apakah salat Jumat masih wajib dilakukan oleh kaum muslimin atau tidak. Maka pendapat kedua ini menyebutkan bahwasanya salat Jumat gugur kewajibannya bagi yang telah menunaikan salat hari raya jika tempat tinggal mereka berada di tempat yang jauh, ataupun kalau bisa kita katakan misalkan di daerah pelosok yang sekiranya mereka akan kembali lagi nanti untuk melaksanakan sholat Jumat akan mendapatkan kesusahan untuk kembali lagi melaksanakan ibadah sholat Jumat. Maka pendapat kedua ini menyebutkan bahwasanya gugur kewajiban mereka untuk melaksanakan sholat Jumat jika mereka tadinya telah selesai melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha, dan dikaitkan dengan keberadaan mereka ataupun tempat tinggal mereka yang jauh dari masjid. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pendapat ini tentunya melihat ilahnya bahwasanya adanya kesusahan bagi kaum muslimin kalau seandainya mereka berada di tempat yang jauh untuk kembali lagi ke masjid dalam rangka melaksanakan ibadah sholat Jumat. Pendapat yang kedua ini sebagaimana pernah diberikan ataupun disebutkan bahwasanya Utsman bin Affan dahulu memberikan rukhsah, keringanan kepada para penduduk desa yang jauh dari Masjid Nabawi untuk mereka tidak hadir dalam pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Maka pendapat ini adalah yang diambil juga oleh para ulama dari kalangan mazhab Syafi'i. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga menyebutkan bahwasanya salat Jumat gugur kewajibannya bagi siapa saja yang telah menunaikan salat hari raya, baik itu hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk pendapat yang ketiga ini tidak mengaitkan dengan keberadaan tempat tinggal. Namun siapa saja yang tadinya telah melaksanakan ibadah salat Idul Fitri ataupun salat hari raya, maka gugur kewajiban mereka untuk melaksanakan salat Jumat. Dan salat Jumat
menjadi sunnah bagi mereka. Artinya tidak wajib mereka untuk melaksanakan ibadah sholat sunnah, melaksanakan ibadah sholat Jumat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang diambil oleh pendapat yang ketiga ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, qad ijtama'a fi yaumikum hadza idani faman syaa'a ajza'uhu minal jumu'ah wa inna mujammi'un. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah atau sungguh telah terjadi atau telah terkumpul di hari kalian ini 2 hari raya, yaitu hari raya pekanan, yaitu hari Jumat, dan juga hari raya baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bagi siapa yang ingin untuk mencukupkan dirinya dengan sholat hari raya tadi, maksudnya dengan sholat yang telah dia laksanakan, maka baginya boleh untuk mencukupkan diri dengan tanpa melaksanakan ibadah sholat Jumat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna, dan sesungguhnya kami, mujammi'un, kami menggabungkan atau mengambil kedua pelaksanaan ibadah sholat tersebut. Artinya apa? Walaupun pendapat ketiga tadi menyebutkan bahwasanya telah gugur kewajiban pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk kaum muslimin dan hukumnya menjadi sunnah ataupun mustahab, namun bagi pengurus masjid ataupun pemerintah tetap seharusnya bagi mereka untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Kenapa? Karena bisa jadi ada di antara kaum muslimin yang tidak sempat untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Adha ataupun Idul Fitri pada pagi harinya. Maka kalimat Nabi SAW di akhir hadis tadi, wa inna mujammi'un, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengumpulkan keduanya. Mujammi'un, kami adalah orang-orang yang mengumpulkan keduanya, yaitu pelaksanaan sholat hari raya dan juga pelaksanaan sholat Jumat. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukumnya gugur bagi mereka yang telah melaksanakan ibadah sholat hari raya, namun kepada pihak yang berwenang ataupun Amirul Mukminin ataupun pengurus masjid tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Namun kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat prakteknya, kalau seandainya bahwasanya pengurus masjid meyakini di tempat tersebut tidak ada orang yang akan melaksanakan ibadah sholat Jumat, artinya apa? Kemungkinan besar di tempat tersebut orang-orang semuanya telah melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha pada pagi harinya, maka boleh bagi mereka juga tidak melaksanakan ibadah sholat Jumat, namun nanti akan diganti dengan pelaksanaan sholat zuhur. Baik kaum muslimin dan muslimat dan juga para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari 3 pendapat tadi, maka kalau kita lihat dari segi pendalilan, maka pendapat yang mungkin kami ambil ataupun kita lihat yang lebih kuat adalah pendapat yang ketiga tadi. Kenapa? Karena secara pendalilan pendapat ketiga tadi membawakan dalil khusus tentang hal tersebut. Sementara untuk pendapat yang pertama tadi hanya menggunakan dalil umum ataupun keumuman ayat yang memerintahkan pada orang-orang beriman untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Sementara kalau pendapat yang kedua tadi dikaitkan dengan
jarak tempat tinggal orang-orang yang kemungkinan akan susah untuk kembali datang ke masjid dalam rangka melaksanakan sholat Jumat. Artinya kalau kita lihat dari dalil yang dibawakan oleh pendapat yang ketiga tadi, tidak ada Nabi SAW menyebutkan apakah hal tersebut hanya berlaku kepada mereka yang tinggal di tempat yang jauh ataupun hanya berlaku kepada semua orang. Maka kalau kita lihat dengan kalimat Nabi SAW, faman sa'a, barang siapa yang mau, maka cukup baginya untuk melaksanakan sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha saja kalau seandainya bertepatan dengan hari Jumat. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat secara pendalilan ataupun secara kaidah bahwasanya dalil khusus itu lebih dikedepankan daripada dalil yang sifatnya umum. Kalau dalil khusus benar-benar menunjukkan tentang apa yang sedang dipermasalahkan, dan di sini Nabi SAW mengungkapkan tentang kondisi pada hari yang bertepatan ada 2 hari raya padanya. Maka kata Nabi, cukup bagi dia kalau seandainya dia mau dengan sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha yang dia lakukan. Namun kata Nabi, wa inna mujammi'un, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengumpulkan keduanya. Artinya apa? Nabi tetap melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha dan juga tetap menegakkan sholat Jumat. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya pendapat yang ketiga ini ada dasarnya. Yang pertama adalah hari Jumat dan juga hari raya baik itu Idul Fitri dan Idul Adha merupakan sama-sama hari besarnya kaum muslimin. Sehingga berdasarkan hadis Nabi SAW tadi, salah satunya bisa menggantikan yang lainnya. Salah satunya bisa menggantikan yang lainnya. Artinya apa? Kalau seandainya kita telah merayakan Idul Adha ataupun Idul Fitri, maka perayaan hari Jumatnya telah tergantikan dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha tersebut. Kemudian kita lihat dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat dahulu. Sahabat Ibnu Zubair pernah meninggalkan sholat Jumat. Artinya beliau tidak melaksanakan sholat Jumat di masa kepemimpinan beliau dahulu. Dan pada hari itu bertepatan dengan jatuhnya hari raya di saat itu. Maka tidak ada satupun dari sahabat-sahabat yang lain yang mengingkarinya. Ini juga salah satu penguat dari pendapat yang ketiga tadi. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dalam pelaksanaan ataupun apa-apa yang dilakukan oleh kaum muslimin di dalam hari raya, maka ada di 2 kondisi ini. Pada hari Jumat yang merupakan hari besar ataupun hari raya kaum muslimin, dan di situ ada diwajibkan untuk ataupun diperintahkan untuk melaksanakan sholat, dan di hari raya juga ada perintah untuk melaksanakan sholat tentunya dengan tata cara yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Maka berdasarkan pendapat tersebut dan juga bahwasanya hari raya tersebut adalah hari di mana kaum muslimin itu diperintahkan untuk bersenang-senang, saling berbagi makanan, saling mengunjungi dan sebagainya. Maka kalau seandainya dibebankan lagi untuk melaksanakan sholat Jumat, maka ini akan mengurangi momen hari raya ataupun hari bersukacitanya kaum muslimin. Maka ini adalah salah satu juga pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
yang menguatkan bahwasanya ketika bertepatan hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha pada hari Jumat, maka dicukupkan dengan pelaksanaan ibadah sholat Id saja. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ada pendapat yang menyebutkan bahwasanya ketika terjadi atau Idul Fitri ataupun Idul Adha terjadi pada hari Jumat, maka sebagaimana yang kita ambil pendapat yang ketiga tadi, bahwasanya telah gugur pelaksanaan sholat Jumat untuk siapa saja yang tadinya telah melaksanakan sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha, dan mereka wajib untuk tetap menegakkan sholat fardu zuhur atau digantikan dengan sholat zuhur. Namun kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada saja pendapat yang lain, bahwasanya kalau seandainya bertepatan dengan hari raya itu bertepatan dengan hari Jumat, mereka mencukupkan saja dengan sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha tanpa menegakkan sholat Jumat dan juga tanpa melaksanakan sholat zuhur. Maka ini adalah pendapat yang jauh sekali dari apa yang diajarkan oleh Nabi, dan juga tidak ada pendapat ataupun apa yang dilakukan oleh para sahabat tentang pendapat ini. Maka pendapat ini adalah pendapat yang batil, dan sungguh wajib bagi kita untuk menjauhi pendapat yang terakhir ini. Mungkin itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini berkenan dengan pelaksanaan hari raya Idul Adha yang insyaallah akan kita laksanakan pada hari Jumat besok, yaitu bertepatan dengan tanggal 6 Juni 2025. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua dan memberikan kemampuan bagi kita untuk melaksanakan berbagai ibadah dan sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.